Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, ini merupakan materi lanjutan ya dari rekaman yang sebelumnya. Masih kita bahas tentang adab dalam perjalanan ya. Jadi ini diulang lagi. Ketika kita semua dalam perjalanan, kebetulan kita memang sedang berjalan kaki, ya, maka ada adab-adab yang harus kita penuhi, kita perhatikan ya. Yang pertama adalah kita hendaklah harus berjalan kaki di sebelah kiri atau menyesuaikan dengan aturan negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia, ya kita berarti kalau berjalan berarti di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Mungkin di Eropa, kalau kita misalnya bepergian ke Eropa, di mana negara itu adalah menggunakan aturan sebelah kanan, berarti di sebelah kanan. Yang kemudian yang kedua adalah jangan berkejar-kejaran ya di jalan, karena membahayakan. Kejar-kejaran, kemudian berteriak-teriak gitu ya, kemudian mungkin bercanda secara berlebihan, ya, tertawa terbahak-bahak, ini jelas harus dijaga ya, karena menjaga tentang adab dalam perjalanan kaki. Kemudian ketika kita sedang berjalan secara berkelompok, ya jangan sampai mengganggu atau menghalangi pengguna jalan yang lain. Ya, jadi ini adab ya, adab sebagai sesama kita semua memberikan kesempatan yang lain supaya tidak terganggu dengan perjalanan kita. Kemudian jika menemukan benda-benda yang berbahaya di jalan, misalnya ya, ada paku, kita melihat paku, atau mungkin pecahan kaca, ada duri, atau mungkin batu yang kemudian kalau nggak kita singkirkan bisa membahayakan orang, maka kita hendaklah harus berinisiatif untuk diambil ya, dan disingkirkan, dibuang di tempat sampah, atau tempat yang memang aman tidak sampai membuat celaka orang ya. Bahkan ada sebuah riwayat hadis katakan bahwa meskipun kita semua hanya menyisihkan ya, hanya menyingkirkan sebuah duri atau misalnya sebuah kaca di jalan yang kemudian kita singkirkan supaya tidak mencelakai orang, itu adalah sudah bagian dari pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada trotoar, ya hendaklah berjalan di trotoar. Ya. Kemudian jika hendak menyeberang jalan, hendaklah menyeberang di tempat penyeberangan jalan, ya seperti zebra cross atau jembatan penyeberangan. Ini dimaksudkan apa? Nah, sekalian ada dijelaskan di sini supaya kalian juga tidak hanya tahu tentang ilmu ini, tapi harus dipraktekkan. Demi apa? Demi keselamatan kita semua ketika dalam sebuah perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, kemudian bagaimana adab ini? Adab kembali ketika kembali dari perjalanan. Maka ketika kita kemudian kita melaksanakan perjalanan, kemudian sudah selesai dan sudah kembali ke rumah kita masing-masing, maka kita harus adabnya ya, hendaklah mengucapkan hamdalah, kemudian sujud, syukur atau sholat sunnah ya. Sholat sunnah sebagai syukur kepada Allah karena kita sudah selamat dari perjalanan. Ya. Ini sebagai adab ya, adab ketika kita semua sudah selesai atau kembali dari sebuah safar atau perjalanan. Nah, nilai positif ada perjalanan ini ya. Imam Al-Ghazali dalam sebuah tulisannya atau makalahnya berkata, ya, bersafarlah ya, atau berihlahlah gitu ya, rihlah atau berjalan-jalanlah gitu ya, berjalan-jalanlah karena dalam rihlah itu, dalam tur itu, safar itu sesungguhnya memiliki keuntungan. Ya. Apa keuntungan kita semua ketika mengadakan sebuah perjalanan atau sebuah rihlah atau sebuah jalan-jalan? Nah, pertama adalah safar. Ya,
atau perjalanan dapat menghibur diri dari kesedihan, ya. Jadi saya kira jelas ini. Kemudian juga yang kedua, safar bisa juga menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha atau berbisnis, ya. Dengan kita mengadakan perjalanan bisa saja menjadi media untuk kita melakukan usaha, ya. Yang ketiga, safar juga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan, ya. Jadi orang yang senang untuk berjalan atau untuk safar atau rihlah, insyaallah akan mendapatkan tambahan pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar maka seorang akan lebih banyak mengenal, ya, adab kesopanan yang dimiliki oleh masyarakat yang dikunjunginya. Misalnya kita mengadakan perjalanan ke masyarakat Sunda atau Jawa atau Padang, ya, atau Batak, ya, atau mungkin luar negeri gitu ya. Maka kita bisa mengenal tentang adab kesopanan, tentang tradisi yang ada di tempat yang kita kunjungi. Itu pasti ya akan tambah pengalaman dan tambah pengetahuannya. Kemudian juga yang kelima nih dalam pendapat Imam Ghazali masih ya, yang namanya perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Ya, ini bisa dibuktikan ya. Jadi insya Allah dengan tulisan Imam Ghazali ini kita semua suka untuk bersilaturahmi, kemudian mengadakan perjalanan atau safar, maka akan tambah wawasan, kemudian bahkan tambah persahabatan, ya, tambah sahabat atau kawan baru yang bisa kita temui di sana. Oke. Jadi anak sekalian, inilah tentang nilai positif dari adab perjalanan. Dan Bapak tambahkan sebenarnya di Al-Quran itu ada beberapa ayat ya yang nyuruh kita itu untuk melakukan perjalanan. Misalnya di Al-Quran kita sering mendengarkan ada firman Allah yang dijelaskan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya. Katakanlah siru fil ardi, berjalan-jalan kalian semua. Ini perintah Al-Quran ini ya. Al-Quran itu nyuruh kita untuk berjalan-jalan. Fanzuru kaifa kana, maka kemudian perhatikan, maka lihatlah ya. Perhatikan, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kedzaliman. Ya. Fanzur kaifa kana aqibatul dzalimin. Fasiqin sebagainya. Jadi Al-Quran pun menyuruh kita untuk mengadakan perjalanan, ya, untuk mengadakan perjalanan. Makanya ketika kita ada kesempatan ya untuk bepergian atau untuk safar, untuk rihlah ya, ikuti ya. Karena dengan kita berjalan atau dengan bepergian akan mendapatkan apa tadi ya, akan mendapat wawasan, kemudian kawan yang baru, kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian pengalaman ya, bahkan bisa juga untuk mendapatkan peluang bisnis dan usaha dan sebagainya. Oke. Sedikit ditambahkan ini tentang yang keempat ya, tentang ada bertamu ya. Jadi yang pertama ini juga sebenarnya merupakan bagian dari sebuah safar ya. Jadi kita tambahkan di sedikit ini tentang ada bertamu. Jadi kita semua sebagai Muslim, kita pun anjurkan untuk bersilaturahmi atau bertamu. Hadis yang Rasulullah sabdakan,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbanyaklah silaturahmi. Ya. Ini tentang ada bertamu, bagian dari silaturahmi. Jadi makanya kalau kita semua tidak mau bersilaturahmi, berarti kita termasuk imannya belum baik, ya, imannya belum benar, ya. Makanya ini kita harus bersemangat untuk bersilaturahmi dengan cara misalnya bertamu. Ya. Kenapa dengan bertamu nanti akan apa? Menumbuhkan jalinan persaudaraan. Ketika ada masalah yang kita hadapi, dengan kita kemudian ngobrol dengan teman kita, dengan bertamu, dengan silaturahmi, maka insya Allah masalah-masalah yang kita alami akan ada bantuan solusi atau pandangan dari teman kita, gitu ya. Oke. Nah, ini bentuk ada bertamu nih. Ya, kalau kita mau bertamu tentunya harus ada adab-adabnya nih. Ya. Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Ya. Jangan sampai kita misalnya bertamu dengan waktu yang sudah terlalu malam, gitu ya. Kita bertamu ke rumah orang misalnya jam 10 malam udah nggak tepat ya. Atau mungkin ketika orang sedang istirahat ya, misalnya habis zuhur jam-jam 1 atau jam 2 ya, juga kurang tepat ini ya. Jadi ketika kita mau bertamu akan bersilaturahmi kepada teman kita di eh, sebuah tempat harus lihat waktunya yang tepat ya. Yang kedua adalah mengetuk pintu ya atau membunyikan bel ya. Jadi nggak boleh dong kita masuk ke rumah orang tanpa ketuk pintu. Kita ketuk pintu dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalau misalnya memang ada bel, kita bunyikan bel ya. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang wanita nih. Ini tolong kalian pahami ini ya, kalian yang laki-laki ini dilarang sembarangan bertamu ke rumah di mana di situ hanya seorang wanita. Ya. Yang wanita pun tidak boleh juga ya untuk mempersilahkan masuk laki-laki yang bukan muhrimnya. Ya, oke. Jadi ini penting buat yang laki-laki ketika akan bertamu ikuti adab-adab yang diperintahkan oleh Islam. Kemudian memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal ya, dia kenalan kalau memang belum kenal ya. Mengucapkan salam ya, mengucapkan salam ketika kita sudah ketuk pintu rumah yang kita datangi ya. Dan maksimal salamnya cukup 3 kali. Kalau sampai salam 3 kali, kemudian diketuk pintunya toh juga tidak ada jawaban, ya, maka sebaiknya kalian atau kita tidak boleh memaksakan untuk masuk ke rumah itu. Ya. Kita udah ketuk pintu, sudah salam 3 kali, ternyata tidak ada jawaban, maka sebaiknya kita balik atau mungkin kita pulang dan kita coba untuk bertamu pada lain waktu gitu ya. Nah, apabila sudah dipersilakan masuk ya, maka masuklah dengan cara yang sopan ya. Dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan nih ya. Kadang-kadang kalian mungkin karena kebiasaan kita ya sudah lupa dengan adab-adab Islam ya. Tuan rumah belum nyuruh duduk, kita sudah duduk duluan. Nah, ini tindakan yang kurang terpuji ya. Kita masuk bertemu ke rumah orang, jangan duduk dulu sebelum tuan rumah mengizinkan duduk ya. Nah, baru kalau kemudian tuan rumah sudah mempersilakan duduk ya kita duduk gitu ya. Jadi ini penting buat kita semua dalam adab bertamu. Oke. Menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah ya dengan tenang dan sopan. Ya, ini baru sampai 8 ya. Kita lanjut pada
pertemuan berikutnya.